Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Himni, kelas Ekonomi 5C. Baiklah, di sini saya sekarang akan menjelaskan tentang pajak yang saya dapatkan dari pemateri di sosialisasi teks Goes to Kampus pada tanggal 13 Oktober 2021 yang bertemakan Generasi Muda Sadar Pajak Wujud Bela Negara. Apa itu pajak? Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam kepentingan umum. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama itu fungsi anggaran, yaitu sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi ini untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam laporan sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Fungsi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Nah, kemudian bagaimana sih cara biar negara bisa maju? Menurut Sri Mulyani, ada 6, yaitu yang pertama infrastruktur yang layak, kedua SDM yang memadai, yang ketiga penyediaan teknologi, yang keempat perbaikan birokrasi, kelima penataan ruang wilayah, dan yang terakhir sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi APBN. Sehingga pemerintah itu dapat mengelola negara dengan APBN. Jadi untuk menyelenggarakan negara butuh dana yang besar. Dan APBN itu bisa terbentuk, pertama dibahas dulu di DPR, kemudian ada anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kalau udah disetujui, baru disanutkan ke pelayanan, penyediaan, dan fasilitas publik. Kemudian pajak yang didapatkan dimasukkan ke kas negara dan dibahas jadi APBN setiap tahunnya. Dan jenis-jenis pajak itu, yang pertama ada PPh Final Ayat 2, ini kayak usaha toko atau penggalian, itu nanti bayar pajaknya 0,5% dari omset tokonya tersebut sebelum biaya. Kemudian ada pasal 21, itu untuk gaji. Terus PPh pasal 22 itu biasanya untuk infor dan pemungutan. Kemudian pasal 3 itu biasanya untuk jasa. Dan kemudian pasal 25 itu ansuran per bulan. Dan yang terakhir pasal 26 itu wajib pajak luar negeri. Dan perlu juga kita ketahui bahwa pajak juga menyumbangkan 71% dari total pendapatan negara APBN. Nah, uang pajak yang kita keluarkan juga misalkan nih ada 1 juta. 1 juta itu bagi 5. Yang satunya 344.000 ke Kedayanang, yang kedua 19.600 ke pelayanan umum, kemudian yang ketiga 15.000 ke sektor ekonomi, kemudian yang keempat 29.000 untuk kesehatan, yang kelima perlindungan sosial 73.000. Ternyata bukan BLT aja yang dibiayai oleh uang pajak, namun vaksin yang kita rasakan gratis itu ternyata itu juga dibayar oleh uang pajak. Nah, sehingga pembayar pajak itu tidak langsung bisa merasakan dampak dari pajak yang dikeluarkannya itu. Karena kita sebagai mahasiswa pun yang belum mempunyai penghasilan, kita juga bisa menikmati fasilitas publik. Karena bukan hanya yang pembayar pajak yang bisa merasakannya, namun non-pembayar pajak juga bisa menikmatinya. Bayar pajak itu salah satu termasuk wujud bela negara. Nah, terus nanti misalkan nih kita udah jadi pegawai, gimana cara kita bayar pajak atau buat NPWP-nya?
Caranya itu gampang banget. Sekarang tidak perlu ke kantor pajak panas-panasan buat NPWP ataupun bayar pajak dan melaporkan pajaknya. Tinggal buka HP, klik irek, terus daftar. Kalau udah terdaftar, tinggal melaporkan pajaknya dan bayar. Dan kode billing pun juga sekarang sudah bisa lewat online, jadi buatnya itu DJP online. Dan adapun SPT-nya itu ada masanya. Seperti misalkan nih, Anda sebagai orang pribadi, masanya itu 31 Maret. Terus kalau Anda sebagai badan usaha, itu akhir April. Dan apabila Anda telat bayar pajak atau melaporkan pajaknya, Anda pun kena sanksi. Seperti nih, Anda jadi badan usaha, itu 1 juta. Terus kalau Anda pribadi, itu 100.000. Dan padahal sudah dikasih keringanan, tidak perlu panas-panas ke kantor pajak melaporkan pajaknya atau membayar pajak. Tinggal buka HP terus bisa lewat online. Namun masih banyak alasan telat bayar pajak maupun tidak bayar pajak. Dan undang-undang pun masih melindungi. Setiap wajib pajak itu dikenakan sanksi 2%. Nah, itulah bentuk perpajakan di negara kita. Semoga para generasi muda penerus bangsa sadar akan pentingnya pajak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.